Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di kelas TOSA. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang model soal fahmul makro pada tes TOSA pada bagian kedua, ya. Pada bagian pertama kita telah membahas tentang model atau jenis soal fahmul makro, yakni menentukan tema atau judul dan menentukan ide pokok pada satu paragraf. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada bagian ketiga dari jenis soal fahmul makro, yaitu marja'ul kalimah. Ini bahasa Arab seperti bahasa lain pada umumnya itu mempunyai cara merujuk benda, orang maupun hewan, agar tidak mengalami pengulangan yang menimbulkan kebosanan saat membaca dan membuat tulisan menjadi kurang efisien. Selain itu, dengan adanya rujukan tulisan menjadi lebih ringkas dan efektif. Model soal untuk marja'ul kalimah ini biasanya pertanyaannya seperti ini: ismu dhamirin ha fil jumlati ka muhandisin fiha, ha sebagai muhandis di sana, ya, atau di fiha di sana. Nah, ha pada lafadz fiha itu merujuk ke lafadz apa, misalnya gitu. Biasanya ini merujuk dengan menggunakan isim dhamir, bisa hu, bisa ha, ya. Contoh soal untuk jenis soal seperti ini, misalnya seperti ini: lihadzal jami'ati maktabatun kabiratun fiha kutubun katsiratun fi anwa'il ulum. Ya. Jadi kalau diartikan kira-kira kampus ini memiliki perpustakaan yang besar. Di dalamnya, nah, ini merujuk kemana? Dalamnya apa? Maktabah, ya. Kutubun katsiratun, banyak buku. Fi anwa'il ulum, berbagai ilmu. Nah, misalnya lagi, wa fiha, dan di sana, di dalamnya juga, wa fiha aidan al majallat wal jara'id, majalah dan koran. Nah, ha di dalamnya, nyanya ini kembali kemana? Ismu dhamirin ha fi jumlatin lihadzal jami'ah maktabatun kabiratun fiha, ha pada lafaz fiha ini merujuk kemana? Jadi kalau kita kembangkan kan berarti di dalamnya apa? Di dalamnya perpustakaan. Jadi ha di sini ya ini merujuk pada kalimat maktabatun, ya. Contohnya seperti itu. Nanti akan ada model soal atau jenis soal pada TOSA pada bagian fahmul makro seperti ini. Baik, kita lanjutkan pada jenis model soal fahmul makro pada TOSA pada bagian berikutnya, yaitu istinbatun nas. Istinbatun nas pada bentuk ini nanti peserta tes atau mahasiswa diminta untuk membaca dan menggali informasi pada teks, kemudian merangkai informasi tersebut menjadi pengetahuan yang komprehensif, ya. Contoh soalnya nanti misalnya madza nastanbitu min al-qira'ah as-sabiqah, apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan di atas, atau al-ibarah ataliyah munasibah bila qira'ah as-sabiqah ila, ungkapan-ungkapan berikut ini dan ganda itu sesuai dengan bacaan di atas kecuali. Nah, misalnya ini pada bagian istinbatun nas, ya. Nah, contoh soal pada istinbatun nas misalnya yaqulul fariq al-awwal innal mar'ata nisful mujtama' wala tasihhu an tajlisa fi baitiha taghsilul malabis wa tu'idu at-ta'am wa tunaddiful bait wa turabbil awlad wa hiya indahum juz'un min al-iqtisad ta'malu wa ta'khudhu ajra amaliha. Wa yara al-fariq athani an al-wadhifatu lil mar'ati asasiyah an takuna fil bait haitsu tudabbiruhu wa turabbi awladaha, wa yara hadha al-fariq an at-taratib alladhi ta'khudhu al-mar'a min 'amaliha tu'tihi lil khadimati allati tufsidu al-awlad wa la tuslihuhum. Wa yaqulu hadha al-fariq
Innal khurujal mar'ati minal bait yuaddi ila tafakkukil usrah wa diya'il aulad. Jadi mada nastammitu min al-qira'ah as-sabiqah, apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan di atas. Nah ini maka nanti jawabannya adalah terkait dengan teks. Misalnya jawabannya adalah al-mukhalafatu atau al-ikhtilaf bainal nas fi nadaril mar'ah, misalnya gitu ya. Jadi teks ini menjelaskan tentang perbedaan cara pandang orang tentang wanita ya, tentang perempuan. Ada sebagian yang berpendapat bahwa perempuan itu ya di rumah saja. Nah, tapi sebagian lagi berpendapat bahwa perempuan itu ya memiliki peran yang sama sebagaimana laki, dia juga memiliki peran dalam masyarakat, dalam sosial ya, tidak hanya sekedar mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi apa yang kita simpulkan dari ini, misalnya tidak adanya perbedaan pendapat antar orang dalam melihat perempuan gitu. Kemudian jenis model soal fahmul makro pada berikutnya yaitu ta'yinu ma'nal kalimah, menentukan arti kata. Jadi biasanya, jadi dalam bahasa Arab itu terkadang ya itu bahasa beberapa kosakata memiliki makna yang sama atau yang berdekatan ya. Nah, dalam tosa ini nanti untuk soalnya misalnya al-kalimah allati tadakhatan muraddifuha, kata yang bergaris di bawah sinonimnya adalah misalnya gitu, al-kalimah allati tadakhatan didduha, ada kadang juga perlawanan gitu, lawan kata. Ini jenis model soal makro pada tosa. Contohnya ya ini bagian ta'yinul ma'al kalimah ini, misalnya hasanun talibun fi jami'ati Surakarta al-Islamiyya ala hukumnya huwa yadrusu fi hadhihi jami'ati al-lughat al-arabiyyah wa ad-dirasat al-islamiyyah kullu yawmin yadhhabu Hasan ila al-jami'at bi nashat al-istima' al-muhadarat min mudarris al-jami'ah wa tawjihihim fil istirahat yadhhabu ila maktabat al-jami'ah hunaka yaqra'u Hasan al-kutub wal majallat wa yuhibbul kutub al-islamiyyah wal 'ilmiyyah katsiran. Mal muradif min al-kalimah allati tadakhata fi al-faqrah al-ula. Misalnya ini ada teks panjang ya, ini paragraf pertamanya. Apa makna kata yang digarisbawahi? Ya, ini di sini adalah yadrusu. Apa sinonimnya? Ya, apa sinonimnya kata yang digarisbawahi? Nah, yadrusu ini artinya belajar. Dalam bahasa Arab yang memiliki makna belajar, contohnya yaitu yata'allam. Ya, bisa juga ya ta'allam, belajar. Jadi jawabannya adalah ya ta'allam. Misalnya seperti itu, ini adalah jenis soal pada fahmul makro pada soal tosa. Demikian, dan berikutnya untuk melatih mengasah kemahiran teman-teman dalam menjawab soal tosa dari berbagai jenis bentuk soal fahmul makro ini, maka banyaklah berlatih mengerjakan soal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.